bukan perokok tapi mau menjalankan bisnis rokok. Bukan, saya bukan perokok. Belas sama sekali. Saya boleh apa dia? Mirip dengan saya, Pak. Iya. Bapak saya itu anti rokok. Saya pernah SD ngerokok tuh gebuki, Pak. Oh. Tapi sekarang kebalik. Di bangku BC, kata ngerokok setengah. Oh iya. Ngerokok. Ada Pak Marto mengambil satu kesimpulan. Kedai itu harusnya bagaimana sih? Terutama untuk menjaga kebutuhan. Ya, kalau bisa, saya berusaha untuk bagaimana mempertahankan supaya omset kedai tidak turun. Kalau bisa naik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap merdeka. Berjumpa lagi dengan saya Denmas Arif Hadiningrat dalam Jagongan Komunitas Lebah CK. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng supaya mendapatkan notifikasi pemberitahuan selanjutnya. Dan pada episode kali ini alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu yang bisa dibilang legend ya, legend yang masih hidup. Nah, ini tamu yang luar biasa yang katanya itu mirip Gubernur Jawa Tengah. Katanya loh ya, tapi kita tidak tahu siapa beliau itu. Tapi yang jelas beliau ini adalah saksi hidup dan juga saksi sejarah perjalanan CK, Bapak Ignatius Suwarto. Ya. Sugeng rawuh Pak. Sugeng rawuh matur nuwun. Pak Warto ya panggilannya ya? Ya Pak Warto saja. Enggak Pak Ganjar. Ini teman-teman katanya mirip Pak Ganjar, mirip Pak. Silakan komen di bawah kalau mirip. Dari Semarang ya Pak Warto ya? Iya. Luar biasa ini beliau ini sudah kenal cukup lama dengan beliau dan luar biasanya sedikit prolog nanti sebelum beliau cerita. Beliau itu bukan perokok sebenarnya. Bukan perokok tapi mau terjun di dunia rokok. Nah nanti bisa diceritakan Pak, ini kan rekan-rekan kita kan haus informasi nih. Terutama kan sudah banyak dengar nama Pak Warto tuh kan pionir Semarang nih ya. Semarang pertama Pak ya? Ya enggak. Kedai? Kedai Pak. Oh Pak Agus dulu? Atau jenengan dulu? Yang di Banyumanik Mas siapa? Oh Om Sis ya. Habis itu ya. baru Pak Warto ya. Ya. Tapi kan Pak Warto kan termasuk daerah lor-lor Ya, itu kan. Lor Kidul Perbatasan Demak Matan ya. ya. Perbatasan Demak. Pak Warto mungkin bisa disampaikan kenapa kok jenengan bergabung di sini. Artinya kan bukan perokok tapi mau menjalankan bisnis rokok. Ya. Nah itu kan padahal kan informasi dapat jenengan juga termasuk dalam tanda kutip pemain-pemain yang melanglang buana banyak sekali. Iya. Monggo Pak Warto. Iya. Matur nuwun sebelumnya. Salam merdeka. Wah, merdeka. Saya sebenarnya dulu sebelum bergabung dengan CK, saya itu pemain kontraktor ya di bisnis konvensional. Dulu saya kontraktor, lalu ada sedikit masalah sambil perjalanan kontraktor dan main properti. Saya itu pemain multi level, Oke. MLM. Lalu suatu saat saya dikenalkan tentang produk CK ini. Saya nggak merokok. Tapi saya melihat karena multi level, saya melihat ini potensinya besar sekali. Rokok kok dibuat multi level. Oke. Saya tertarik di situ Mas Arif. Saya tertarik rokok dibuat multi level. Tapi saya nggak merokok. Masa saya mau menjalankan produk rokok? Saya anti rokok. Anak-anak saya kalau mereka merokok, saya marah gitu kan. Lalu saya ke waktu itu yang mengenalkan dari Solo. Oke. Dari Solo. Lalu Solo mengenalnya dari Malang. Bes ya. Andreas. Bes. Coba Bes. Bes. Lalu saya dikenalkan, lalu saya mencoba merokok. Biasa mencoba merokok, batuk-batuk dulu. Tapi sebelumnya basicnya perokok gak sih Pak? Bukan, saya bukan perokok. Belas sama sekali. Sama sekali ya, teman-teman ngerokok tapi saya satu batang atau terus paling saya seneng baunya waktu itu kan. Baunya rokok kok enak gitu, tapi mau merokok nggak mau. Lalu kalau anak-anak merokok saya marah. Sehingga saya awalnya saya mau memastikan dulu rokok ini betul-betul katanya kok untuk kesehatan. Apa bener rokok untuk kesehatan? Lalu saya kontak Ebes di Malang untuk kalau boleh saya ke pabriknya supaya saya bisa tahu betul nggak prosesnya. Ebes tanggapannya positif. Terus saya diajak ke mana?
Keturen ya, Desa Turen. Ya. Desa Turen kebetulan waktu itu ketemu dengan Pak Pendi kalau nggak salah ya. Pak Pendi. Di saya melihat Pak Pendi ngerokoknya kempes banget. Pedot nyambung pedot. Saya nyoba ngerokok. Saya nyoba ngerokok. Enak ndi gitu kan. Enak ndi. Lalu saya diajak main sampai yang saya sampai sekarang yang sering dikomplain tentang rokok ini buka dewe. Udar gitu. Rokoknya udar. Nah, lalu saya karena melihat proses pembuatannya, saya jelaskan bahwa rokok ini lemnya dari tepung dari kanji ya. Sehingga betul-betul menjaga tidak non kimia sehingga enggak kita berterima kasih memang udar resikonya gitu ya, udar tapi dari sisi yang kepositifan untuk kesehatan yang lebih mahal itu bahan bakunya non kimia sehingga aman untuk kesehatan. Rempah-rempah gitu ya. Nah, bahannya rempah-rempah. Lalu saya ditunjukkan waktu itu belum besar seperti ini di cara pembuatannya, cara ngelinting, lalu cara dilihatkan di gudangnya. Saya melihat semua. Termasuk beruntung, Pak. Termasuk beruntung. Ya, saya termasuk beruntung awal diajak ke sana ketemu. Lalu rokok itu diumbar gitu, silakan Pak ngerokok gitu kan. Rokok saya tanya-tanya, lalu saya berpikir gini, lah ini yang buat aja berani merokok gitu. Padahal banyak perusahaan-perusahaan yang belum tentu pemiliknya mau merokok. Pegawainya aja belum tentu mau merokok gitu kan. Nah, lalu suatu saat saya juga pernah diajak pertemuan meeting, meet up ya. Saya melihat teman-teman semua tua muda cewek laki perempuan pada ngerokok. Wah, ini luar merasa biasa. Asing Pak? Merasa asing, ya. masih merasa asing. Lalu saya bagaimana caranya rokok ini bisa berkembang di Semarang. Di Semarang kan terkenal. Ya. Terkenalnya di Semarang itu siapa ini Pameo ya, siapa yang bisa menembus pasar Semarang itu kemana saja pasti bisa jalan. Pameo di Semarang saya dalam pergaulan bisnis saya itu banyak yang mengatakan pasar Semarang paling sulit ditembus untuk semua produk, termasuk CK. Ya sih, benar itu. Nah, di CK dulu waktu itu sudah pernah ada kan? Sudah pernah ada, tapi katanya kedainya tutup, itu cari-cari nggak dulu. Akhirnya kita disupport oleh EBS dari Malang. Semua produk-produk dari Malang itu banyak disupport oleh Pak Andreas untuk produk-produk kami. Tapi kan agak mahal jadinya. Pengiriman agak mahal, perkembangannya juga agak berat. Lalu berpikir bagaimana kalau kita mengadakan sendiri kedai gitu kan. Waduh, kedai ini kan pada waktu itu terus terang saya memulai bisnis CK ini dengan nol. Jadi kebetulan bisnis saya turun, lalu kami nggak punya modal sama sekali waktu itu, sehingga nekat Pak. nekat karena PT aku lain rokok lagi ya. Sehingga kami sama teman-teman itu bagaimana caranya supaya kita bisa membuat kedai. Ya agak tertatih-tatih, memang agak lama juga akhirnya. Bisa menjadi kedai. Nah, sebelum saya merambah ke kedai ini ada cerita lucu nanti pokoknya. Tapi ketika Pak Warto mencoba merokok walaupun pasif masih 1-2 batang sehari kan Bang. Saya ketemu beliau tuh masih 3 batang satu hari. Ini jangan buka rahasia Mas Ari. Ironis sekali ya. Tapi respon dari keluarga Bapak, terutama istri dan anak-anak, ketika ada rokok, jenengan mulai masukkan rokok terus mencoba mengkonsumsi, bahkan sampai sekarang putra jenengan juga ikut merokok. Ini kan berkebalikan, mirip dengan saya Pak. Bapak saya itu anti rokok. Saya pernah SD ngerokok tuh gebuki Pak. Tapi sekarang kebalik. Nah itu loh. Nah, respon pertama Pak di keluarga. Ya awalnya sih istri saya menolak. Loh masa jalankan multi level rokok Pak gitu kan. Ya saya bilang ini katanya sih rokok untuk kesehatan. Saya jelaskan. Terus saya pertama kali itu mengajak rekan saya Pak Jono namanya. Itu perokok satu hari itu bisa 2 bungkus. Tapi dia batuk-batuk terus. Lalu pada waktu saya dikenalkan ini, saya mencari sasaran dulu nih, siapa sih yang harus saya pengaruhi untuk mau merokok CK gitu. Merokok CK. Saya cari kebetulan Pak Jono teman baik, saya ngomong, dia merokok batuk-batuk terus. Saya cuma Pak,
ngerokokmu mbok diganti apa mandek. Wah ra iso nek mandek. Iki ana rokok kesehatan, apa ana rokok kesehatan gitu kan. Lalu saya ajak ketemu dengan leader teman saya yang di Solo. Saya waktu itu ke Solo untuk mengenalkan rokok ini. Merokok, pada waktu dia merokok dia gembrobios itu, Pak. Masa gembrobios enggak pusing. Iki rokok apa iki kok sentet kayak gini kan. Lalu penasaran lagi, dia nyoba lagi ngerokok. Saya masih ngelihat, saya nggak ngerokok juga kan. Saya juga nggak terlalu senang dengan merokok. Lalu dia merasakan enak ya merokok ini ya. Lalu kami di Semarang rembukan, iki jerene ono multi level ya Pak. Tinggal multi level apik iki. Wah iki apik iki dijalankan gitu kan. Wah ini berarti gayung bersambut ya Mas. Iya, gayung bersambut. Saya punya teman untuk mengembangkan. Kalau saya sendiri mengembangkan, saya masih tanda petik. Apa bisa wong saya nggak ngerokok, mau meyakinkan orang nggak tentang rokok, apa diguyu gitu. Boso Semarang diguyu mega kan gitu. Lalu akhirnya Pak Jono mau, lalu saya dengan Pak Jono ini bersinergi untuk bagaimana mengembangkan CK ini. Nah kebetulan tanggapannya teman-teman itu baik gitu loh, baik sehingga semakin lama semakin berkembang, membernya semakin banyak. Lalu di rumah saya juga mulai merokok. Nah setelah bapak yang ngerokok, anaknya yang seneng gitu. Biasanya nyuri-nyuri ya. Nyuri. Anak saya nomor 2 ini yang agak ngeyel tentang merokok ini kan. Dia merokok nyuri-nyuri, kalau ketahuan ngerokok. Enggak ngerokok Pak, bajunya bau rokok. Ini kan bajunya teman-teman. Saya kan ngerokok sama teman-teman Pak. Nah, teman-teman ngerokok kan bajunya juga bau Pak. Nah, saya nggak bisa ngomong ya karena nggak tahu tentang rokok. Tapi sekarang saya tahu tentang rokok. Jadi memang rokok ini luar biasa, di baju nggak bau. Bahkan kalau kita ngerokok di kamar itu dibuka sebentar sudah netral ininya bau rokoknya. Artinya keluarga welcome ya. Welcome. Awalnya enggak Mas, tapi lama-lama saya jelaskan welcome tanpa untuk kesehatan, lalu mencoba ini bisnisnya bagus. Ya. Berarti kan dalam mengenalkan CK nggak bisa instan ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Termasuk agak sedikit disclaimer ya, bukan kesehatan tapi lebih aman. Lebih aman. Ya kan? Ya, artinya menjadi sehat kan gitu ya. Nah, disclaimernya di situ ya. Ya, artinya terus Pak Warto berniat untuk menyebarkan ini tadi ya, dengan itu tadi karena ada potensi bisnis di situ ya. Awalnya saya tertarik potensi bisnisnya. Tapi receh loh Pak. Receh. Dibanding dengan yang dulu-dulu. Nah, kenapa receh Pak? Jauh. Receh jauh. Awalnya saya juga nggak mau bertahan. Awalnya saya dulu gini, perjalanannya gini. Awalnya itu saya mengajak teman-teman multi level untuk bergabung dengan sini. Karena saya teman multi level banyak, awal-awal mereka mendukung. Lalu perjalanan 2-3 bulan saya ditinggalkan saya opo bisnis bonusnya mengerang-ngewu. Saya ditinggalkan sendirian kan, tapi saya yakin tentang rokok ini. Lalu saya diyakinkan lagi seorang pengusaha bisnis, seorang Tionghoa, Pak, ini suatu saat akan meledak gitu. Ini yang saya pegang pada waktu saya mau saya tinggalkan. Ini suatu saat akan meledak Pak rokok ini. Bapak bertahan aja dulu. Nah, sambil perjalanan itu saya bertahan. Awalnya produknya sulit, mahal. Tapi kami komitmen waktu itu dengan teman-teman yang mau menjalankan. Waktu itu harganya masih 12,5 ya kan? Iya. Per bungkus. Tapi kita komit untuk harga jual ke user itu 15.000. Nggak boleh turun dari 15.000. Sampai sekarang udah 4 tahun itu nggak naik. Non clubber. Oke, kita jualnya tetap 15.000. Dulu kita dengan rokok itu masih kadang-kadang kita lebih mahal. Sekarang mereka sudah melejit menyalip kita, sehingga saat ini kita lebih mudah untuk mengembangkan rokok ini. Jadi di awal kita kesulitan, lalu kita bertahan. Sekarang sudah mulai mudah untuk mempengaruhi teman-teman orang-orang bukan perokok untuk merokok. Bahkan saya mempengaruhi orang-orang yang nggak ngerokok. Loh gitu? Nggak merokok karena saya nggak merokok kan? Iya. Saya merokok, saya mempengaruhi teman-teman yang nggak ngerokok. Sefrekuensi lah ya. Salah satunya teman-teman yang juga teman wanita
yang berjilbab, saya suruh ngerokok. Akhirnya jadi gede ya? Akhirnya jadi gede. Dia ngomong, Pak, masa saya yang merokok, Pak? Yang ngerokoknya, tapi ini untuk kesehatan, Pak. Tapi saya masa merokok? Ya jangan merokok pakai jilbab, merokok di umum. Ya di mana? Di rumah aja, nanti dirasakan. Setelah beliau merasakan rokok ini, katanya baik untuk kesehatan. Bahkan suaminya ditawarkan, suaminya punya sakit asam lambung. Ini kesaksian suaminya. Saya tuh masa sama istri saya suruh merokok, Pak. Saya pertama protes, masa biasanya ibu-ibu itu menyuruh supaya suaminya nggak ngerokok. Ini kok saya suruh ngerokok, Pak Warto gitu. Tapi setelah saya ngerokok, katanya asam lambungnya kok menjadi enak. Akhirnya dia merokok. Akhirnya suami ini mendukung Bu ini, teman saya ini untuk merokok. Itu suaminya mirip artis ya? Nah, mirip artis ya. Utha Likumahua. Kalau menonton. Maaf ya Bu ya. Nah, akhirnya Pak Warto menjadi kedai ya, atau stokis ya. Itu kan didasari kebutuhan. Ya kan, karena kebutuhan dan teman-teman sudah merokok, lalu harus ada rokok. Kadang-kadang kita dikirim dari Malang itu masih sering terlambat gitu kan, sampai EBS itu bagaimana mencari supaya ongkirnya murah tapi cepat gitu kan. Jadi kita dibantu sampai sana, tapi masih sering kadang-kadang terlambat pengirimannya. Maka kita berpikir caranya kita membuat kedai. Kan langsung dengan manajemen ya? Ya, dengan manajemen langsung gitu kan, supaya stoknya terjamin. Oke, nah setelah jadi kedai kan bisa mengatur ritme orderan ya, kebutuhan berapa tiap minggunya kan. Tapi sempat ada kendala ya? Ya. ini lucu. Sejarah kelam tapi sejarah lucu. Nah, terusan tadi saya di awal ngomong dari kami memulai dari nol, modalnya terbatas, sehingga waktu itu ada yang menolong, ada teman-teman dari yang sudah multi level melihat bisnisnya bagus, kita presentasi bagus, lalu yaudah kita bantu dulu. Setelah kita dibantu pemodalan, baru 1 bulan EBS sudah ngomong, Pak, iki kalau bisa order satu minggu 1 karton, bisa nggak Pak Warto? Bisa nggak ya Pak ya? Bisa. Membermu sudah banyak. Memang dari sisi permintaan aman gitu kan. Lalu tapi kan tetap ada waktu jeda ya. Masih tuh duitnya uangnya kok sudah habis, ini harus pulang lagi. Lalu ternyata lalu ada berita bahwa istri beliau sakit. Sehingga modalnya ditarik. Modalnya ditarik. Lah kan kehabisan modal dan Nah, waktu itu saya berpikir gini, paling manajemen nggak keras gitu kan, seperti multi level yang lain. Multi level yang lain kita akan diharapkan untuk jadi stokis, tapi di sini paling saya berpikir paling enggak gitu kan. Suatu saat itu mendekati hari raya, saya nggak bisa order. Pak Warto saya mau order ditolak, uangnya dikembalikan. Memang waktu itu belum full, saya order sedikit. Pak, ini nggak bisa, Bapak harus memenuhi order yang dulu. Bapak di Pak? Di cut dulu. Waduh, kok di-cut gimana ini? Teman-teman, Pak, ini kedai kita di-cut ini karena kita nggak punya modal untuk loss order ya. Loss order. Karena seminggu masuk minggu kedua kita di-cut. Ya, dulu 1 kali di-cut, lalu saya nggak pernah order. Waktu itu Mas Arif kalau nggak salah ke Semarang ya. Nah, di sana dikomplain orang banyak. Oh iya, saya di sidang. Disidang oleh teman-teman, kok bisa seperti ini kok. Teman-teman merasa bahwa kok seperti aja diskriminasi. Lalu saya berpikir, waduh ini kalau dibiarkan malah rontok semua ini. Ya puji Tuhan, waktu itu saya kan main juga di agent property. Kebetulan ya jalan dari Tuhan, saya ada closingan, ada modal. Lalu saya kontak lagi ke manajemen Pak Teddy Mas, saya mau check up kedainya diaktifkan lagi. Rekomitmen ya. Rekomitmen. Nah, ditanya lagi. Yakin Pak Warto bisa order terus? Mulai saat ini Mas, nanti dilihat Pak Warto. Saya komit tidak akan pernah loss order lagi gitu kan. Tidak akan pernah loss karena saya yakin sudah ada modal, pasar ada. Nah, sebagian waktu itu sudah member-member sudah lari ke kedai yang lain, ke kedai Banyumanik waktu itu. Kebutuhan produknya ya. Kebutuhan. Lalu kita merapatkan barisan lagi. Tolong
supaya order kita nggak tereliminasi lagi, terkat lagi, kita menyatukan lagi dan mengembangkan bagaimana CK supaya kita bisa order dan nggak lost order lagi. Satu karton satu minggu satu karton. Zaman dulu ya. Zaman dulu 1 minggu 1 karton. Nah, ternyata perjalanan waktu kami nggak pernah lost order. Ya, sampai detik ini nggak pernah lost. Jadi ini lebih. Ini ibaratnya obatnya taubatan nasuha. Oke, artinya Pak Warto di situ kan mengambil hikmah ya. Iya. Ya, artinya bukan keras Pak, manajemen itu tegas Pak. Tegas ya. Tegas terhadap regulasi yang diberikan kan. Iya, ya, artinya sekarang kan tumbuh kedai juga di bawah Pak Warto ya. Iya. Ada berapa Pak? Banyak ya? Saya ada kedai ya. Memunculkan stokis di bawahnya lagi. Iya. Jadi memulai kedai ini memang mungkin pengalaman pahit ini, sehingga kalau saya ada teman-teman mempersiapkan untuk menjadi kedai, mereka saya betul-betul kan kita minta supaya kamu kalau bisa 1 minggu 1 karton. Ya, diedukasi dulu. Betul-betul kita persiapkan pasarnya, lingkungan supaya akan ada order. Nah, ternyata ya puji Tuhan kedai-kedai yang ada ini belum pernah lost order. Ya. Sehingga sampai sekarang jalan. Ya. Mudah-mudahan jalan terus. Terus dan berkembang. Saya yakin berkembang ya. karena pasarnya semakin baik dan puji Tuhan antar kedai ini kita juga baik, sehingga misalkan mereka membernya di daerah saya, kita akan suplai produknya produk, dan saya berusaha komitmen untuk semua orang yang ke CK, saya mempunyai filosofi seduluran. Nah, seduluran sak lawase gitu kan. Nah, menjadi saudara, dan saya berusaha untuk bagaimana meskipun dia bukan member saya, saya berusaha untuk membimbing supaya dia berkembang. Kenapa? Pada waktu dia berkembang, saya seduluran sak lawase, dia akan tetap order ke kedai saya. Iya. Ada beberapa teman-teman kedai mungkin dari Ponorogo ya Mas Rauf itu di daerah Demak kalau nggak salah, itu juga kita bimbing, lalu dia tanya-tanya macam-macam, lalu omsetnya berkembang ya, karena kita sudah kayak saudara, sehingga dia meskipun jauh tetap beli ke tempat saya. Maka konsepnya bagaimana kita melayani teman-teman sesama anggota klub CK, ya bagi saya bagaimana menanamkan seduluran supaya supaya CK berkembang. Ya. Supaya CK berkembang dan pasarnya semakin baik. Betul. Gitu. Tapi kalau saya lihat Pak Warto fokusnya cuma di plat H aja saat ini. Ya, saya masih ada sih beberapa di Papua. Oke. Di daerah Sorong itu karena cuman hanya order aja. Tapi fokusnya memang di lokal ya. Saya banyak fokus di daerah lokal karena konsep saya kalau bisa kosnya jangan terlalu banyak gitu kan. Itu ya. Kosnya jangan terlalu banyak. Saya menggunakan filosofi Pak Nyamuk kecil, Bapak melingkar, sehingga kuat di ini. Karena kadang-kadang kalau sudah muncul kedai baru pasti omset menurun Mas Arif. Oh iya, karena terbagi ya. Karena terbagi. Nah, sebelum kedai ini muncul saya sudah berpikir bagaimana saya harus menyiapkan pasar baru. Ya. Pasarnya kan kalau bisa perokok. Tapi saya punya konsep juga bukan perokok, why not gitu. Ya. Mereka kadang-kadang saya pengaruhi untuk merokok. Dan saya mengajarkan piye carane ngerokok yang belum pernah merokok ora batuk. Nah, saya punya triknya itu. Saya ajarkan bagaimana mereka merokok supaya nggak batuk. Supaya biasanya kalau perokok awal batuk kan kapok. Nggak ngerokok mana. Nah, nggak ngerokok lagi. Nah, saya ajarkan bagaimana cara merokok supaya nggak batuk gitu kan. Nah, sehingga banyak akhirnya teman-teman yang bukan perokok sekarang merokok. Nah, ini agak kontradiktif loh Pak. Gimana? Misalnya jenengan nawarin ke saya ya supaya nggak batuk. Saya tahu basicnya, jenengan saya nggak ngerokok kok. Gimana bisa ngomong tanpa pengalaman kan itu Pak? Nah, saya buktikan pernah suatu saat informasi tentang CK ini kan sudah luar biasa. Suatu saat ada ibu-ibu datang, Pak, saya itu punya sakit sinusitis. Bagaimana
katanya Pak Warto punya rokok yang bisa untuk menyembuhkan sinusitis. Ada, tapi saya nggak merokok itu Pak. Saya nggak bisa merokok. Kalau ibu mau belajar merokok ke tempat saya, tak ajari ngerokok ben Warto. Lucu-lucu pada waktu mereka pertama kali keluar dari hidung itu bisa, loh saya bisa merokok toh, loh keluar hidung gitu. Nah mungkin nanti saya mungkin bisa sharing bagaimana cara merokok supaya orang batuk. Wah, boleh itu. Boleh. Nanti kita bisa praktekkan. Nah, asik. Ya, memang di situ potensi ya Pak ya. Ya. Ada potensi bisnis yang luar biasa karena kembali lagi basic Pak Warto sebagai mainnya gede-gede. Iya. Lumayan gede. Kontraktor kan gede Pak. Nggak mungkin betul. kecil Pak. Iya betul. Terus juga di multi level juga mungkin yang gede-gede kan. Ya. Kan jarang juga yang multi level murni kan. Iya. Mesti yang itu kan. Sing nah, sing cepet Pak ya. atau gelap-gelap gitu ya. Kalau instan gitu. Langsung hilang. Instan hilang gitu. Nah, tapi di sini Pak Warto bertahan ya dengan receh Pak. Oke lah, dulu masih angka sekarang dibagi lagi jadi 150. Iya. Iya Pak ya, semakin kecil, tapi kan jangan lihat kecilnya gitu Pak ya. Sering kali banyaknya itu loh. Sering kali banyaknya ini yang kadang-kadang hitungan algoritmanya ya. Iya. Apa namanya? Yang membuat saya juga semakin termotivasi dengan meskipun kecil ini, dengan dipermudah dengan pendaftaran yang murah. Ini sebenarnya potensinya lebih besar. Ya. Lebih besar, lebih mudah untuk mengajak teman-teman untuk orang-orang perokok untuk bergabung dengan kita. Sebetulnya loh. Ya, artinya kalau Pak Warto melihat di lokalan Pak Warto sendiri ya, ini belum habis Pak ya? Belum. Masih sangat jauh ya. Hampir 5 tahun ya Mas Arif. Ya, hampir. Hampir 5 tahun itu Semarang urung kemput. Kenapa harus jauh-jauh gitu? Nah, itu ya poinnya di situ ya. Iya, poinnya kalau saya punya prinsip bagaimana sekitar saya dulu yang masih banyak ini kita potensinya yang ada ini kita garap dengan baik sama teman-teman clubber yang lain supaya JK ini bisa merambah dan bisa dikenal oleh masyarakat. Yeah. Rokok yang lebih baik, lebih menyehatkan, lebih murah gitu. Lebih murah itu. Oke, tadi kan Pak Warto kan berangkat dari pengalaman yang agak sedikit pahit ya terkait itu tadi ya. Tapi ada nggak Pak misalnya dari itu, akhirnya Pak Warto mengambil satu kesimpulan, kedai itu harusnya bagaimana sih, terutama untuk menjaga ritme kebutuhan. Karena gini kan biasanya kalau kedai memunculkan kedai baru itu kan mengurangi omset. Iya pasti. Itu triknya Pak Warto kan di bawahnya juga lumayan banyak nih. Iya Mas, aku timbang ku DC, saya tak ngerokok setengah. Oh iya. Ya betul. Lupa. Jadi masih ke bawah, belum kebiasaan merokok. Oke. Walaupun nanti ada sesuatu dari Pak Warto ya terkait rokoknya. Nggak yang kedai tadi Pak? Ya. Jadi saya sebelum memunculkan kedai baru, saya sudah mulai berpikir kalau kedai ini calon kedai ini dulu kan ada sub kedai ya. Sub kedai ini akan menjadi kedai, pasti omset saya menurun. Bagaimana saya mempertahankan omset ini supaya saya nggak kekat lagi seperti yang dulu gitu kan. Karena ini pengalaman yang pahit ya, kalau bisa saya berusaha untuk bagaimana mempertahankan supaya omset kedai tidak turun, kalau bisa naik gitu kan. Mungkin bisa tanya Mbak Zam tuh, omset saya terus terang meskipun ada kedai baru tidak turun, pasti meningkat sedikit, ketang sedikit pasti ada peningkatan Mbak. Gitu ya Mbak ya. Nah artinya kan dulu kan Pak Warto sudah punya pola pikir seperti itu ya. Dulu dengan kalau aturan yang lama kan dengan asumsi order regular itu satu karton ya. Dan saat ini kan sudah turun menjadi 2 bal. Harus sangat meringankan ya. Sangat meringankan. Jadi sebelum itu menjadi kedai, biasanya saya sudah mempersiapkan ada beberapa cara. Yang pertama saya mencari member baru. Awal-awal dulu kami mengadakan semacam pertemuan besar. Sharing gitu ya. Pertemuan besar, jadi kita pertemuan jagongan ya. Atau kita kan jagongan istilahnya jagongan. Saya meet up itulah. Kita kumpulan-kumpulan. Mas Sarip sudah pernah datang juga datang. Tapi masa pandemi ini kan nggak memungkinkan. Lalu saya proaktif untuk
silaturahmi teman-teman yang perokok. Lalu yang pertama perokok baru. Jadi kalau ada semacam ada ilmu, kalau pengen berkembang untuk multi level atau mungkin seperti asuransi itu kita harus mencari darah baru. Jadi Dracula gitu. Ya, caranya ngisep darah-darah baru supaya mereka menjadi Dracula. Nah, bagaimana kita menciptakan orang-orang baru supaya mau menikmati rokok CK ini yang nikmat, yang murah. Yang kedua, saya mencoba member-member yang lama yang mungkin hanya beli, atau tidak mengembangkan jaringannya, coba kita tanya, kita ajari lagi marketing plannya dengan sistem yang baru ini. Lalu ternyata ada beberapa dari ini yang mentes, sehingga akhirnya 1 minggu itu bisa 1 bal, kan lumayan untuk menambah omset kedai. Lalu saya mengaktifkan ini medsos, WA. Mirip toh dengan Pak itu kan, main di medsos. Nah, di medsos WA saya cari teman-teman yang rokok, saya kirimi materi-materi yang ada tentang kesaksian, tentang tentang yang sudah dikeluarkan manajemen, saya share ke mereka. Teman-teman SMA saya hubungi, ternyata ada yang mentes juga, sehingga mereka akhirnya merokok CK. Tapi intinya saya hanya fokus di daerah sekitar saya dulu. Saya fokus di situ, sehingga saya tidak terlalu banyak keluar jauh, karena istri saya mesti protes kalau saya banyak terlalu keluar gitu. Karena masa-masa pandemi ini memang kita harus jaga, meskipun kita punya rokok ini. Ini ada cerita sendiri tentang bagaimana ternyata bisa juga mengatasi COVID juga. Adik saya sendiri setelah COVID terus saya suruh ngerokok Asika, ternyata kok membantu proses penyembuhannya. Itu. Jadi bagaimana menciptakan pasar-pasar yang baru supaya omset kita nggak drop pada waktu kedai ini muncul ya. Pasti akan drop. Nah, ini yang kita harus persiapkan supaya kedai kita memang memunculkan kedai baru, tapi jangan sampai omset kita turun. Ada kalau dibalik Pak. Ini omset itu banyak ya. Kan ada juga kedai yang keep nih, nggak mau berbagi. Di Pak Dewi istilahnya. Order sekian banyak tapi nggak mau akhirnya layak si sup ini jadi kedai kan. Tapi nggak dikedai-kedaikan, itu bagus nggak untuk Pak? Ya berat nantinya. Sebetulnya kalau ini bisa dijadikan kedai, kita akan lebih meringankan dan kita bisa fokus ke tempat yang lain. Itu ya. Kita fokus ke tempat yang lain. Memunculkan memunculkan member-member yang lain. Bahkan mungkin bisa memunculkan kedai-kedai yang lain. Artinya tidak sibuk dengan ritme order yang menumpuk itu tadi ya. Alangkah baiknya memang itu dibagi. Toh ada jaringan kedai kan. Toh ada bonusnya juga. Ada bonusnya juga kan. Lumayan juga. Lebih ringan dan nggak lapor input poinnya nggak ribet. Selain itu permodalannya bisa kan agak ringan juga gitu. Itu jadi memang itu seharusnya kedai-kedai bisa seperti itu ya. Itu jauh lebih enteng ya dalam mengerjakan. Poinnya adalah kita lebih bisa fokus kepada pasar baru, kan, orang-orang baru dan lain sebagainya. Nah, Pak Warto yang berbasic bukan perokok nih, ya kan, tapi sempat cerita bisa ngajari orang perokok. Ini agak kontradiktif Pak sebenarnya. Itu ada triknya. Jadi saya berpikir kadang-kadang mengajak perokok yang ada itu juga gampang-gampang susah, karena dia sudah merasakan rokok yang lama untuk pindah, biasanya berproses mencoba CK sebagai suplemen dulu, lalu akhirnya bagaimana dia meningkat menjadi akhirnya total ke CK. Saya punya beberapa teman seperti itu, saya tinggal ke rokok yang lama. Nah, suatu saat dia mengalami sakit, dia bisa merasakan setelah rokok ini kok batuknya hilang gitu kan. Lalu sadar bahwa rokok kita ini rokok yang bisa untuk terapi dan rokok yang aman, sehingga akhirnya secara total bisa merokok produk kita CK sama Asika. Gitu kan. Nah, bagi yang bukan perokok, ya kesulitannya kadang-kadang mereka takut pertama, kedua memang mindset kita selama ini kan bahwa rokok itu jelek. Stigmanya jelek. Lalu bagaimana saya bisa
mengajak dia untuk merokok kan gitu. Biasanya ada sesuatu, biasanya dia mengalami sakit atau apa gitu kan. Lalu saya ajari tentang merokok, mengajak merokok supaya sehat, murah. Jadi terapimu murah, nggak usah mahal-mahal, cukup merokok aja. Bisa didemokan. Nah, jadi saya biasanya ngajari gini. Biasanya perokok itu kan perokok yang awal belum pernah merokok, dia kan takut dengan asap. Ya, ya. Nah, saya diajari gitu. Kebul-kebul tuh. Oh, nggak disedot? Nggak, jangan. Pertama kali dia kan takut. Wah, ada asap. 2-3 kali, setelah 3 kali dia sudah menjadi normal. Ya. Dengan asap sudah biasa. Oke. Dia suruh kebul-kebul dulu. Nah, setelah itu saya ajari, saya suruh narik rokoknya gini, ditelan, lalu telan, pasti keluar lewat hidung. Ya. Keluar lewat hidung, kaget dia, nggak percaya, itu sudah bisa ngerokok Bu, Pak, itu keluar hidung, apa iya? Coba lagi. Oh iya, ya keluar hidung. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Nah, Bapak sudah bisa ngerokok lewat hidung, itu baru level pertama loh Pak. Itu baru level pertama. Level untuk kebul-kebul, jadi masih lewat tenggorokan, terutama di daerah hidung. Jadi kalau ada kuman atau mungkin virus atau bakteri, ya mudah-mudahan dengan kebulnya asap TK ini bisa membantu mengurangi efeknya. Biasanya kayak kebul 2-3 kali biar menikmati kebul-kebul lewat hidung. Habis itu Pak, untuk terapi CK itu harus seperti ini. Hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan lewat hidung. Itu untuk terapi CK. Jadi efektif. Jadi asap ini sangat mahal sebenarnya. Ya, ya. Jadi efektif untuk terapi. Sudah dalam-dalamnya. Wah, saya nggak bisa toh Pak. Nah, kalau nggak bisa, belajar seperti ini dulu. Bapak bernafas lewat mulut. Lewat mulut seperti ini. Tutup mulut, keluarkan lewat hidung. Tanpa menghisap ya? Tanpa menghisap dulu, jangan dikasih asap dulu, pasti batuk nanti. 3 kali. Tutup, lewat hidung. Nah, setelah 3 kali, nah, Bapak sekarang diisi asap, Ibu diisi asap sedikit aja. Tutup Bu mulutnya, keluar hidung. Gitu ya Pak ya. Saya suruh latihan dulu. Menghisap udara lewat mulut. Setelah sudah bisa latihan, Ibu coba diisi dulu. Biasanya dia bingung dulu. Ya. Biasanya pasti hidung dulu yang biasanya lewat hidung dulu. Ya biar. Nah, setelah itu terus dilatih terus. Tutup dulu mulutnya lewat hidung, lalu bisa. Sehingga belajar merokok nggak bikin dia batuk. Karena biasanya kalau kita pas merokok ada asap di dalam lalu batuk ya. Itu sakit. Nah, sehingga kapok. Nah, maka saya tanamkan juga Bu, kalau misalkan mau batuk, Ibu keluarkan dulu asapnya, Bapak keluarkan dulu asapnya, supaya nanti merokoknya supaya nggak sakit pada waktu batuk. Oh gitu Pak ya. Akhirnya mereka merasakan bisa merokok. Nah, ini rokok kita jadi laku. Nah, itu Pak Warto dapat itu dari mana? Saya dapat ini ya. Apa dapat ilham atau dapat wangsit? Oh. Gimana ya, dari teman-teman, terus saya mempelajari sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ketemu coro ini. Nah, setelah cara ini saya terapkan pada perokok-perokok baru kok. Rata-rata mereka bisa. Lalu mereka nyaman tentang rokok ini. Oke. Nah, jadi kemarin juga adik saya gitu, saya itu nggak ngerokok, itu kok masa suruh ngerokok. Ya kamu belajar kebul-kebul dulu, nanti terus saya setelkan video bagaimana merokok yang untuk terapi sedalam-dalamnya itu 10 detik, sehingga itu merupakan merokok yang efektif. Sehingga saya menanamkan pada calon-calon pelopor atau teman-teman perokok yang perokok lama, biasanya tantang gini, kalau kamu berani merokok seperti saya ini, 1 batang udah. Biasanya mereka nggak berani.
rokok yang lain. Rokok yang sudah beredar di pasaran, paling mereka merokoknya seperti ini. Iya, dibuang dulu. Dibuang, sayang, jadi asapnya banyak. Nah, perokok CK, teman-teman CK pasti merokok akan diisap sedalam-dalamnya, ditahan sebentar untuk sekalian terapi. Nah, gitu. Luar biasa. Ada lagi untuk terapi gigi gitu kan. Biasanya kalau untuk terapi gigi gini Pak. Kemu-kemu. Baru dikeluarkan. Oke. Nah, efeknya kadang-kadang kerak belakang kelupas keluar. Biasanya seperti itu. Nah itu Mas Arif, jadi ya ini saya dapat dari beberapa teman. Yang menambahkan lagi untuk apa ya? Untuk mempengaruhi teman-teman perokok itu biasanya saya untuk menjadi bisnis itu biasanya saya mengajak untuk bagaimana teman-teman ini mempengaruhi perokok. Perokok itu di pasaran ada 3, sifat perokok ada 3. Yang pertama itu mencari rasa, yang kedua itu mencari harga. Yang ketiga bondo korek. Bondo korek itu mereka tertawa. Nah, lalu kita tanamkan nanti rokok kita ini akan bondo korek. Yang Anda selama ini merokok, nanti Anda akan bisa merokok dengan gratis, dengan hanya bondo korek. Istilahnya bondo korek Pak ya? Ya bondo korek. Istilah saya bondo korek karena pasti di lapangan banyak perokok itu yang istilah rada pelit dalam tanda petik untuk mengeluarkan rokoknya sendiri, biasanya minta rokok orang lain. Nah ini kita supaya kita nggak pelit, maka bagaimana kita merokok, hobi merokok, lalu merokok ini bisa gratis, lalu merokok ini bisa menghasilkan uang. Biasa lah. Ini epic nih, episode kali ini epic. Tidak disangka-sangka ya, bukan perokok terus malah ilmunya malah melebihi mungkin orang-orang perokok yang tidak pernah mengetahui metode ya, walaupun dengan otodidak dengan apapun, tapi kan itu eksperimen ya Pak ya? Iya, eksperimen dari lapangan. Dari teman-teman, kadang-kadang kesaksian dari teman-teman saya serap, saya analisa sendiri, saya jadikan alat untuk bagaimana saya bisa mengembangkan CK ini, bisa mewartakan kabar baik ini, rokok yang baik, rokok yang bisa membuat terapi mendapat tubuh kita menjadi lebih baik. Dan dompet, ini juga pasti akhirnya mengikuti. Kalau pada waktu rokok kita jalan, bisnis kita jalan, bisnis CK kita jalan, dompet kita akan aman juga. Ya. Jadi slogannya apa tadi kemarin? Sehat sejahtera. Sehat sejahtera itu bisa terpenuhi. Seduluran selawase, sehat sejahtera selawase nek iso. Ini sesuai dengan nama beliau ya, Pak Suwarto kan yang menyampaikan warta-warta dan nama kedainya Semar Pak ya. Semar ya. Nah, ini Semar itu luar biasa filosofinya ya. Apalagi bajunya ini juga Semar. Semar ya. Ini. Nah mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan Pak. Mungkin ada pesan atau apa terkait rokok ini bagaimana dan juga filosofi Semarnya itu Pak. Bukan Semarang loh ya. Sebetulnya awalnya saya itu mau waktu kedai muncul itu awalnya namanya Riko Sion, sehingga saya dipanggil oleh teman-teman Mas Basar Pak Riko. Padahal Riko itu nama anak saya. Jadi Riko Sion itu nama saya, anak saya. Sehingga Pak Riko loh, seneng Pak Riko sopo? Bapak kan Riko Sion loh. Nama saya itu Warto, anak saya namanya Riko. Cuma saya pakai nama Riko Sion. Lalu saya pakai kedai apa ya? Terus saya ke Semar. Semar itu Semarang, lalu yang kedua ada filosofi Semar itu sang pemomong ya. Sang pemomong, sang pemelihara. Nah, filosofi ini coba saya terapkan di dalam semua kegiatan saya. Jadi bagaimana saya melayani teman-teman CK, bagaimana saya melayani klaper-klaper yang mungkin crossland, itu saya layani dengan baik. Lalu kalau bisa menjadi sedulur. Saudara sak sedulur sak lawase. Ya pasti saya mengalami, pasti namanya manusia, saya akan ada sisi kelemahan saya. Pasti Pak. Tapi saya berusaha untuk bagaimana mengajak orang yang datang ke tempat saya atau saya sowan ke sana untuk menjadi teman saya, menjadi sedulur saya. Kalau bisa selawase. Termasuk yang di tulisan baju itu Pak ya? Ya, seduluran selawase. Jargonnya Semarang. Dan ini merupakan jargon untuk teman-teman member saya. Sehingga saya mengajak teman-teman itu
melayani teman-teman yang lain, member-membernya mereka untuk melayani dengan baik. Dan yang perlu kita tanamkan bahwa merokok itu nggak bisa ditunda. Ya. Sehingga kalau bisa stok itu tetap harus ada. Buffer Pak ya. Ya. Sehingga saya sering merepotkan Basam untuk biasa injury time. Kalau bukan Pak Warto itu untuk untuk minta tolong supaya stok saya harus ada, dan teman-teman saya tanamkan supaya stoknya harus ada, supaya pada waktu teman-teman calon member mereka belanja di OJK terutama ya, di OJK di substokis ya, itu selalu ada rokoknya supaya nggak supaya nggak tertunda. Oke. Nah, gitu. Oke, luar biasa nih, sosok Semar sekali ya. Saya sempat kaget loh, nama Semar itu kan Ki Smoro Bumi, Ki Mulang Malurung dan sebagainya lah, banyak ya. Mas Arif lebih pinter gitu. Enggak, artinya kan saya harus belajar dengan jenengan kenapa memilih nama Semar, kan pengayom Pak. Dia nggak di atas, dia nggak di bawah, dia tuh membaur. Nah, ini Pak Warto sosok dan mirip dengan kepala pemimpin beliau ini ya. Mirip ya tadi gaya bicara, terus mirip Pak Ganjar ya. Oke Pak Warto, sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah hadir di kesempatan kali ini, dan semoga nanti bisa lebih berkembang lagi Pak ya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya keluarga. Amin Mas Arif, amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini, dan jangan lupa tutup like, komen, dan subscribe, dan juga share bikin ke YouTube dulu. Iya. Ya, untuk episode kali ini dengan Pak Suwarto atau Pak Warto, beliau di Semarang Pak ya, di Pedurungan ya. Di Pedurungan, di Pelamongan Indah. Pelamongan Indah. Boleh main siapapun Pak ya? Boleh, silakan. Nah, ada di web alamatnya. Dan untuk teman-teman tetap di masa pandemi ini tetap menjaga prokes, apalagi Jateng agak rawan Pak ya. Iya. Agak rawan, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan seterusnya. Tetap kita menjaga kesehatan dengan selalu fit, dan juga salah satu maintenance dengan merokok sehat. Amin. Harus. Oke, sekian dulu rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap semangat dan salam Merdeka.